fawaid saum yaitu kasr syahwat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa Waman qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban. bulan di mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup rapat, dan setan-setan dibelenggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah bima uristumuha bima kuntum ta'lamun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin ibni Abdillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada Ramadan kali ini kita tetap ditakdirkan, kita tetap diberi kesempatan untuk memasuki dan selalu mengupayakan untuk selalu bersemangat dalam beribadah, sehingga kita masih mampu hingga hari kesekian pada Ramadan kali ini. Dan tidak pernah lupa kita akan selalu bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan sekian risalahnya, yang telah mengajarkan kita dengan Al-Quran, yang telah mengajarkan kita dengan hadis dan lain-lain, sehingga dengan hal-hal yang mulia tersebut kita bisa berislam dengan benar, beriman dengan benar, dan berihsan dengan benar. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya sebagai pembicara kesekian untuk menyampaikan materi tentang nilai-nilai Al-Quran yang sekiranya bisa diimplementasikan di Ramadan kali ini. Pada kesempatan kali ini pula, sebagai pembicara, saya akan mengutip salah satu kitab yang sangat laris atau seringkali laku digunakan ketika kajian Ramadan. Nama kitab tersebut yaitu Maqasidus Shaum. Maqasidus Shaum karya Sultanul Ulama yaitu Syekh Izzuddin Abdussalam. Nah, mengapa kita itu perlu mengutip sebuah pemikiran atau sebuah karya? Karena kita sangat susah dengan sekian hadis dari Nabi SAW, dengan sekian syarah hadis yang sangat banyak, sehingga kita harus selektif mungkin memilah dan memilih mana yang paling benar, mana yang paling sahih, dan mana yang sanadnya tersambung hingga Rasulullah SAW. Nah, dengan karya ini, insya Allah penyampaian yang saya sampaikan akan lebih tertata dan sanadnya insya Allah jelas, yaitu langsung kepada Syekh Izzuddin Abdussalam dan ke atas hingga Rasulullah SAW. Nah, akan saya awali pembahasan mengenai nilai-nilai implementasi Quran yang kita praktikan pada Ramadan kali ini dengan bab dalam kitab Shaum ini, kitab Maqasidus Shaum, di babnya yang kedua yaitu Al-Faslu Asani fi Fadailihi. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bil ummihi fid dunya wal akhirah. Amin. Ya. Di sini Syekh Izzuddin Abdussalam berkata, "Lisaumi fawaid." Saum atau puasa Ramadan yang kita lakukan ini mempunyai fawaid, beberapa faedah. Yang pertama yaitu raf'ud darajat dan wa takfirul khati'at wa kasrus syahawat wa taktsirus shadaqat wa tawfirut ta'at wa syukru alimil khafiyat wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Nah, ini beberapa manfaat yang cukup banyak. Namun akan saya bedah 3 hanya 4 saja supaya tidak menghabiskan atau memakan waktu yang terlalu banyak. Nah, di antara fawaid atau faedah puasa yaitu yang pertama raf'ud darajat. Nah, di sini
mengenai raf'u darajat atau saum itu dapat mengangkat derajat seseorang. Nah, ini maksudnya seperti apa? Maka Syekh Izzuddin Abdul Salam menjelaskan fa amma raf'u darajati faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Nabi berkata, dikutip oleh dalam kitab ini, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Ketika Ramadan itu datang, maka seakan-akan atau memang pintu-pintu surga itu dibukakan. Wa ghulliqat abwabun nar. Kemudian pintu-pintu neraka, nah ini juga ditutup ya atau tertutup. Wa suffidatis syayatinu, dan setan-setan itu seakan dibelenggu. Nah, namun dalam beberapa syarah ini hanya sekadar kiasan saja. Jadi jannah itu bukan ditutup secara benar-benar, neraka tidak jannah itu bukan dibuka secara benar-benar. Kemudian nar atau neraka tidak ditutup secara benar-benar, dan setan itu juga tidak dibelenggu secara betulan atau secara benar-benar. Nah, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam hikayatan an rabbihi azza wa jalla. Kemudian Nabi juga menceritakan atau menjelaskan tentang saum ini, ada salah satu riwayat yang sumbernya itu langsung atau dari hadis qudsi. Kullu amal ibni adam lahu, bahwa setiap ibadah atau setiap amalnya Nabi Adam, ibni Adam, keturunan Nabi Adam itu lahu untuk dirinya sendiri. Illas siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu diperuntukkan untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikannya pahala. Nah, namun titik fokus kita bukan di sini. Wasyamu junnatun, dan puasa itu bisa sebagai perisai, ya, atau di sini diartikan sebagai tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, ketika seseorang itu sedang berpuasa, fala yarfuth yauma idin wala yaskhab. Nah, dia itu sebisa mungkin jangan sampai mengatakan sesuatu yang ya tidak sesuai atau tidak bisanya dikatakan, atau sesuatu yang buruk. Nah, ini akan berimplikasi juga atau mempunyai relevan hubungan erat dengan Al-Quran. Nah, ini konteksnya masih di pembahasan yang pertama, yaitu raf'u darajat. Bagaimana puasa itu bisa meninggikan atau mengangkat derajat seseorang. Nah, yang pertama tadi kata Nabi, kemudian dikutip oleh kitab ini, yaitu fala yarfuth yauma idin wala yaskhab. Seseorang itu seharusnya sebisa mungkin jangan mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Nah, maka banyak juga di antara beberapa hadis yang masyhur itu dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyata at'amahu wa syarabahu. Nah, ini puasa itu ini dengan terjemahan secara bebas. Siapa yang belum mampu, siapa yang nggak bisa meninggalkan perkataan yang jelek, ya, yang lagun atau tidak berguna, nah maka seakan-akan dia itu hanya sekadar mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Ya. Nah, kemudian relevansinya dengan Al-Quran, di sini kita kutipkan beberapa ayat Al-Quran. Ya. Yang pertama di antaranya ada surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, di sana tertera Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ila akhirih. Nah, di sini Allah memberikan janji bahwa orang yang beriman itu akan diangkat derajatnya. Ya, akan diangkat derajatnya. Nah, ini yang pertama. Nah, cara beriman itu sendiri ya bisa kita tingkatkan kualitas puasa kita sehingga iman kita bisa meningkat, dan disitulah derajat kita akan meningkat. Nah, kemudian ada ayat lain di antaranya yaitu Al-Hujurat ayat 11, ya. Di sana sudah masyhur, sudah kita hafal, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin ila akhirih. Nah, wahai orang-orang yang beriman yang merasa punya iman, tidak elok atau tidak pantas seseorang itu sakhar itu mengejek. Nah, di sini kita kutipkan tafsir dari Ibnu Katsir, ya, karena kita sangat tidak mungkin untuk memaknai Al-Quran dengan akal kita sendiri. Nah, di sini Ibnu Katsir mengutip atau mengartikan langsung bahwa makna dari la yaskhar qaumun min qaumin itu adalah yanha ta'ala anis sukhriyati bin nasi. Allah Ta'ala yang Maha Tinggi itu ya melarang kita untuk sukhriyah atau mencela, ya, sesama manusia. Wa huwa ihtiqaruhum wal istihza'u bihim. Nah, dengan cara meremehkan, ihtiqor atau merendahkan, kemudian wal istihza, istaza'ah tazi'u itu diartikan mengejek atau mengolok-olok. Nah, itu adalah kiat kita supaya kita meninggalkan perkataan yang tidak manfaat dan sangat tidak biasa kita katakan. Nah,
Bahkan dalam tafsir yang sama, di tafsir Ibnu Katsir, beliau mengutip salah satu riwayat, ya, dan ini relevan juga dengan perkara puasa. Di sini beliau mengutip riwayat dari Anas, auqala Anas qala idza ghitaba shaimu aftara. Seseorang yang sedang berpuasa apabila dia ightaba atau qama bil ghibah, melakukan ghibah, maka dia itu ya aftara saja. Seakan-akan pahalanya itu sudah hilang semuanya. Meskipun puasanya tetap sah secara fikih atau secara kaidah. Nah, ini supaya kita bisa menjaga pembicaraan atau omongan kita. Nah, bahkan dalam konteks luar puasa, di luar konteks puasa, Allah sendiri melarang kita secara tegas supaya tidak menghina atau merendahkan, mencela lebih tepatnya dengan agama lain. Misalnya dalam surat Al-An'am ayat ke-108 di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kamu meskipun sudah menjadi seorang muslim itu mencela orang yang tidak menyembah Allah. Nah, ini dalam konteks orang yang tidak beriman saja kita dilarang untuk mencela, apalagi sesama beriman, apalagi dalam konteks sedang berpuasa. Nah, maka ini perlu kita ingat bersama-sama supaya kita menjaga omongan kita ketika berpuasa. Nah, ini salah satu bentuk implementasi kita, ya, nilai Al-Quran yang bisa kita tanamkan. Nah, kemudian yang kedua, kata Syekh Izzuddin Abdul Salam, di antara fawaid shaum itu ada juga takfirul khoti'at, atau takfir itu dari kata-kata kafar yukafiru yang artinya menghapuskan, ya, takfirul khoti'at. Khoti'at itu jamak dari khoti'ah, artinya kesalahan. Nah, di sini beliau ngomong atau menukilkan wa amma takfirul khoti'at, dan adapun puasa itu bisa menghapuskan kesalahan. Fadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ujtinibat al-kabair. Nah, untuk mensyarih hadis ini beliau mengutip pendapatnya Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi. Wa qala Nawawi ma'nahu anna dzunuba kulluha tughfaru illal kabair. Bahwasanya Ramadan, ya, tadi Ramadan ke Ramadan itu bisa menjadi mukaffirah atau penghapus dosa. Nah, ini selaras atau relevan dengan beberapa perkataan Nabi. Hadis lain, diantaranya as-salawat al-khamis atau salawat yang 5 itu antara subuh dan duhur bisa menjadi penghapus dosa. Di sela-selanya itu antara duhur dan asyar, antara asar dan maghrib, antara maghrib dan isya itu diantara itu bisa menjadi penghapus. Itu diantara fungsi sholat. Nah, makanya kita jangan sampai malas sholat atau meremehkan sholat. Nah, sehingga dalam hadis lain juga disebutkan seseorang itu yang misalkan di depan rumahnya mempunyai nahar atau sungai yang mengalir. Nah, apabila dia mandi atau ikhtisal di nahar tersebut sebanyak 5 kali dalam sehari, maka potensi untuk masih mempunyai adnas atau kotoran itu sangat nihil. Jadi insya Allah dia selalu bersih. Nah, ini relevan dengan Ramadan. Ramadan dengan Ramadan kali ini, dengan Ramadan depan, atau Ramadan yang lalu dengan Ramadan sekarang. Nah, itu juga bisa menjadi penghapus. Namun dosa apa yang akan dihapus oleh Allah? Nah, kata Imam Nawawi, wa qala an-Nawawi ma'nahu anna dzunuba kulluha tughfaru illal kabair. Nah, yang dihapus itu semua dosa, kulluha illal kabair, kecuali yang kabiro atau dosa yang besar saja. Nah, dosa yang besar ini tidak akan dihapus, tidak akan diampuni kecuali dengan taubat nasuha atau taubat yang khusus. Nah, jadi dosa-dosa atau kesalahan yang kecil itu sangat berpotensi untuk diampuni, dihapus dari Ramadan ke Ramadan. Nah, dengan syarat tertentu juga, tentu saja. Nah, di sini kita kutipkan sebagai implementasi nilai Al-Quran yang bisa kita praktikkan ketika Ramadan. Yaitu yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat ke-271, di sana dituliskan wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Nah, ini konteksnya sedekah. Ini bentuk sedekah di fana imah wa antum fa'atul fuqara fa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Nah, ini wa yukaffiru ankum, maka Allah akan yukafir, membersihkan atau ya membersihkan kesalahan, ya. Min sayyi'atikum, sayyi'at itu kesalahan atau dosa. Nah, kemudian di ayat yang terakhir At-Tahrim ayat ke-8 disebutkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Nah, ini relevan dengan perkataan atau yang dituliskan oleh Syekh Abdul Salam Izzuddin Abdul Salam itu, ya. Nah, di sini kita bawakan tafsir Ibnul Qayyim, ya, di sini. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya makna tubuh taubatan nasuha atau nasuha itu wan nasuhu ala wazni fa'ul.
kasobur wasyakur. Ya, jadi nasuh itu ikut ke wazannya faul. Nah, wa aslu madati nun sod wa ha, yaitu taubatan nasuha yang asalnya itu dari huruf nun, sod dan ha. Nah, itu artinya li khalasi syai'i minal ghisyi wasyawaibi al-ghariba. Jadi taubat itu li khalasi syai'i, supaya benar-benar murni. Nah, karena nanti implikasinya supaya dia tidak mengulangi salahnya lagi. Minal ghisyi wasyawaibi al-ghariba. Nah, ghish dan syawaib itu artinya al-kidab, yaitu tobatnya ini bukan sekadar buat-buatan saja dan terhindar dari wasyawaib al-ghariba. Dan syawaib itu al-adnas atau kotoran-kotoran. Nah, ini sebagai salah satu penyemangat kita supaya ketika Ramadan kita selalu meningkatkan kualitas, karena di sana ada janji yaitu puasa kita akan diganjar dengan cara diampuni dosa-dosa kita di Ramadan ke Ramadan. Ya, tentu saja tadi dengan takyid atau batasan as-saghair, kesalahan yang kecil saja. Nah, kemudian sebelum yang terakhir di sini mu'alif kitab juga menyebutkan di antara fawaid shaum yaitu kasr syahwat. Kasr syahwat yaitu syahwat itu dikasar. Kasar itu secara bahasa bisa dimaknai pecah. Ya, namun di sini konteksnya tentu saja artinya bukan pecah, namun bisa ya, mengurangi atau menghilangkan syahwat. Maka di sini disebutkan wa amma kasr syahwati. Nah, dan adapun fawaid shaum, bagaimana puasa itu bisa membantu kita memecahkan atau menghilangkan syahwat. Fa innal ju'a waz zama'a yukassirani syahwatal ma'asi. Bahwasanya ju' dan zama' yaitu rasa haus, rasa lapar ya. Ju' dan zama' rasa haus. Yukassirani, kedua hal tersebut bisa menghilangkan atau memecahkan syahwatal ma'asi, yaitu syahwat untuk bermaksiat. Nah, implementasi dengan nilai-nilai Quran yang bisa kita praktikkan itu seperti apa? Nah, maka di sini kita kutipkan ayat yang tadi pertama kita sampaikan, Al-Baqarah ayat ke-183. Disebutkan, ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun ini menjadi kunci di antara maksud saum atau tujuan puasa utamanya yaitu supaya kita bertakwa. Nah, ini takwa sendiri itu ya bisa mukassir syahwat, bisa menghilangkan atau mengurangi syahwat. Nah, yang terakhir kita kutipkan surat An-Nazi'at ayat ke-40 hingga ke-41. Di sini disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, di sini Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil menyebutkan dan adapun orang yang man khafa, orang yang takut terhadap maqam atau kedudukan Tuhannya, wa nahana nafsa 'anil hawa, dan melarang nafsu atau dirinya dari hawa nafsu yang jelek-jelek. Nah, di sini beliau menyebutkan anil maharim allati tashtahiha, yaitu dari perbuatan-perbuatan haram yang diinginkan. Nah, huwa ar-rajulu yahumu bil ma'siyah fayatruku maqamahu, ya, fayadguru maqamahu lil hisabi wa yatrukuha. Nah, di antara fawaid shaum tadi bisa menghilangkan syahwat. Nah, kaitannya dengan Al-Quran atau ayat ini, seseorang yang sedang berpuasa, semestinya dia itu kalau kualitas puasanya benar, maka dia akan selalu mengingat maqam rabbih, ya, maqam Tuhannya akan selalu diingat, sehingga nanti dia berhasil yang namanya wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian mendapatkan fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, di sini kata Al-Baghawi anil maharim, yaitu tentang perbuatan-perbuatan haram allati tashtahiha, yang diinginkan. Ya, jadi itu diantara fawaid atau faedah puasa. Nah, kemudian yang terakhir kata mu'alif kitab di sini diantara fawaid atau faedah puasa yaitu taktsirus shadaqat. Puasa itu bisa mensyaratkan seseorang atau orang itu kalau berpuasa semestinya ya itu bisa memperbanyak sedekahnya ketika Ramadan daripada di luar Ramadan. Nah, ini seperti apa penjelasannya? Nah, maka disampaikan oleh mu'alif kitab wa amma taktsirus shadaqat, dan adapun puasa itu bisa menjadikan seorang untuk memperbanyak bersedekah. Fali'an as-shaimah, karena orang yang berpuasa itu idza ja'a, ketika dia lapar, tadzakkara ma indahu minal ju' fa hasahu dzalika ala it'amil ja'id. Nah, karena rasa lapar ketika puasa itu secara sosial memang bisa menyadarkan bahwa selama ini ada beberapa
kelompok yang tidak bisa ya menyantap atau menikmati makanan sebagaimana normalnya orang, namun dia menahan. Nah, konteksnya di sini karena kekurangan. Nah, supaya orang yang berpuasa ini sama-sama merasakan. Nah, yang paling terakhir di sini kita kutipkan ada 2 ayat Al-Qur'an ya, yaitu yang pertama Al-Baqarah ayat ke-261. Nah, sudah kita hafal sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin. Ya. Mi'atu habbah. Allah yudhaifu liman yasha. Nah, seseorang itu diperumpamakan yang menginfakkan hartanya akan dilipat gandakan menjadi banyak. Nah, ini dalam konteks sedekah. Nah, dalam konteks puasa ini akan sangat dianjurkan. Nah, meskipun dalam konteks sedekah, nah Imam Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran itu menjelaskan, meskipun konteksnya sedekah, ini bisa dimaknai luas, yaitu anal a'mal sholihata, bahwasanya setiap amal-amal yang bagus, setiap ibadah yang sesuai dengan perintah Allah dan syariat Nabi itu yunammihallahu, maka dia akan ya dikembangkan, ya tanmiyah dikembangkan, yunammihallahu azza wa jalla akan selalu diperanakkan, dikembangkan oleh Allah li ashabiha, kepada seseorang yang melakukannya tersebut. Nah, ini selaras juga dengan beberapa ayat Al-Quran yang lain, diantaranya man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapapun yang melakukan satu hasanah, satu kebaikan, maka dia akan mendapat 10 dari lipatannya, ya, atau 10 ganjaran dari ganjaran yang pertama tadi. Nah, kemudian yang terakhir di sini kita kutipkan surat At-Tahrim ayat ke-18, ya, di sana dibunyikan innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum. Seseorang yang bersedekah dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan dan juga meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka dia akan dilipat gandakan, yudha'af. Nah, ini seperti apa makna melipat gandakan? Nah, di sini Imam Al-Qurtubi menjelaskan aqradullah qardan hasanan, cara kita meminjamkan kepada Allah itu dengan cara bisedekah wan nafaqah fi sabilillah. Nah, dalam konteks puasa ini kita sangat bisa atau potensi dilipat gandakan sangat berlipat-lipat itu sangat banyak. Makanya kita harus iktsarus sedekah, memperbanyak sedekah wan nafaqah fi sabilillah, kepada ya di jalan Allah, kepada objek-objek yang sudah pas gitu. Nah, sehingga memang di kesempatan Ramadan ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah kepada objek-objek yang pas atau yang sesuai. Nah, yang paling terakhir, memang dalam konteks Ramadan ini sangat dianjurkan untuk sedekah. Di antaranya hadis sahih dari Anas, ya. Di sana disebutkan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul afdhalus shadaqati, sedekah yang paling afdal, yang paling utama, shadaqatun fi Ramadhan, yaitu sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, ini supaya menjadi pengingat kita bersama, supaya saya sebagai pembicara dan yang melihat di kanal YouTube ini juga sebagai sama-sama menjadi pengingat, ya, sebagai pengingat. Oke. Sebagai penutup, saya tidak banyak kata, tidak banyak ngomong, namun perkenankan saya untuk mengingatkan teman-teman ketika Ramadan ini paling tidak ada 3 hadis yang sangat mudah kita hafal dan mari kita implementasikan bersama. Mari kita perhatikan bersama. Yang pertama yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ketiga hadis ini tertulis jelas di Sahih Bukhari. Nah, mari kita praktikkan bersama-sama dalam Ramadan kali ini, termasuk tadi beberapa nilai Al-Quran yang dapat menjadi penguat atau penyemangat kita dalam Ramadan kali ini. Nah, nasrun minallah wa fathun qarib, fathun astaghfi ilaikum. Nah, jika tadi ada banyak sekali perkataan yang salah, maka bicara meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan sebagai penguat, para pendengar bisa merujuk langsung ke kitab Maqasidus Shaum karya Sultanul Ulama, yaitu sultannya para ulama, Al-Izzuddin Abdus Salam. Nah, akhiran ini terakhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.